Pitsus Kejaksaan Negeri Oku saat ini terus mendalami adanya keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab atas lingkaran kasus dugaan korupsi dana afiliasi bantuan operasional sekolah SMA 1 Megakau Ilir tahun anggaran 2019-2020. Kasus ini menjerat oknum mantan kepala sekolah SMA 1 Megakau bernama Febri Susanto dan saat ini menjalani proses persidangan dengan agenda pembuktian perkara dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum Kejari Okus. Kasipitsus Kejari Okus Wawan Kurniawan SHMH dikonfirmasi Sabtu 11 Juni menerangkan, di mana dalam sidang pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tipikor Palembang terungkap fakta adanya dugaan pembelian puluhan unit tablet Advan oleh seseorang bernama Arman sebagai pihak ketiga rekanan SMA 1 Megakau Ilir yang tidak sesuai pesanan. Arman ini sudah 2 kali mangkir dari panggilan sebagai saksi di persidangan. Kabar terakhir tidak bisa hadir alasannya karena merawat adiknya sakit di Jambi. Meski begitu, majelis hakim memerintahkan untuk tetap memanggil kembali dan wajib hadir di persidangan. Menurut Wawan, alasan Arman dipaksakan dan wajib dihadirkan dalam persidangan selain terdakwa Febri Susanto, karena Arman juga mempunyai peran penting dalam perkara yang telah merugikan keuangan negara senilai 530 juta rupiah. Jika nanti ternyata saksi Arman tidak hadir, maka akan dipanggil paksa untuk hadir di persidangan. Arman selaku pihak ketiga disinyalir telah melakukan manipulasi pembelian puluhan unit tablet merek Advan untuk pembelajaran siswa. Yang seharusnya tablet tersebut sebagaimana permintaan terdakwa adalah merek Samsung, yang jelas jauh berbeda kualitasnya. Diungkapkannya juga bahwa terhadap pembelian puluhan unit tablet tersebut dibeli dari MDP Store Palembang. Diperoleh fakta, pihak MDP Store Palembang dianggap telah menyalahi aturan karena mengakses langsung program sistem informasi pengadaan sekolah, yang seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak sekolah untuk pengadaan barang dan jasa. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Bank Indonesia mencatat transaksi digital di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 786 triliun tahun ini. Jika dilihat dari peredaran uang kartal sebesar 6.000 triliun per tahun, angka itu masih kecil. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Dapil Sumsel Ahmad Hafiz Thohir pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Sumsel Digital Kito Galo 2022 di Ballroom Hotel Ariduta Jumat 10 Juni mengatakan, transaksi digital di Sumsel baru 8-9%. Diharapkan realisasi transaksi digital di angka 25% atau sekitar 1.500 triliun per tahun. Setidaknya menilik capaian angka itu menandakan geliat positif masyarakat menggunakan transaksi digital. Dia meminta pemerintah mengakselerasi percepatan infrastruktur transaksi digital. Naba, Sumeko TV melaporkan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi bersama Rizal Armada serta tokoh Sumatera Selatan melakukan podcast integrasi moda angkutan umum di stasiun LRT Bandara Internasional Sultan Mahmud Badruddin II Palembang Sabtu 11 Juni. Dalam podcast, Budi Karya Sumadi bersama Rizal Armada dan tokoh Sumatera Selatan mengajak anak muda serta masyarakat Palembang untuk naik LRT. Budi Karya menyebut LRT untuk memudahkan masyarakat Kota Palembang agar terhindar dari kemacetan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo yang menyambut kedatangan Budi Karya di Bandara SMB 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Perhubungan yang telah memberikan LRT. Dia juga mengajak masyarakat Kota Palembang menjadikan naik LRT jadi kebiasaan dan budaya baru. Denny, Sumeko TV melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan memperbaiki jalan akses menuju desa wisata Burai, baik akses dari Kelurahan Tanjung Batu maupun akses melalui kawasan Tanjung Senai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Ruslan Sabtu 11 Juni mengatakan, tahun ini juga akan diperbaiki melalui dana bantuan Gubernur Sumsel. Ruslan menyebut dana untuk perbaikan jalan tersebut sebesar 26 miliar, masing-masing 9 miliar untuk jalan akses Tanjung Senai Burai dan 17 miliar untuk jalan akses Tanjung Batu Burai. Perbaikan nanti hanya di titik-titik yang parah saja. Ruslan tidak bisa mengungkapkan secara pasti kapan rencana perbaikan jalan tersebut dilakukan, karena hingga saat ini proses tender belum juga dilakukan. Pantauan Semek.co di lapangan, hujan yang mengguyur wilayah Tanjung Batu 4 hari terakhir mengakibatkan kondisi jalan menuju desa Burai dari Tanjung Batu digenangi air. Eti, Sumeko TV melaporkan.